Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Pertama-tama, apa sih sistem reproduksi pada wanita tersebut? Ialah suatu biologis yang terdiri atas organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada seorang wanita. Sistem reproduksi dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya ialah sistem reproduksi genitalia, yang dimana sistem reproduksi genitalia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama genitalia eksterna, dan yang kedua genitalia interna. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu genitalia eksterna. Genitalia eksterna ini ialah alat kelamin yang tampak dari luar, yang terdiri dari mons pubis, klitoris, uretra, vagina, himen atau biasa yang disebut dengan selaput darah, kemudian labia mayor, labia minor, dan yang terakhir itu anus. Genitalia eksterna ini mempunyai dua kelenjar. Pertama namanya kelenjar Bartholin, yang dimana kelenjar Bartholin itu berada di sisi-sisi vagina, berfungsi untuk melumasi vagina. Dan yang kedua ialah kelenjar skin, yang berada di sisi-sisi uretra. Fungsinya sama, yaitu menghasilkan selaput lendir. Baik, kemudian kita akan membahas mengenai genitalia interna, yang dimana genitalia interna ini ialah alat kelamin yang tidak tampak dari luar, yang berarti genitalia interna ini merupakan alat kelamin bagian dalam. Genitalia terdiri dari uterus, yang dimana uterus ini tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi sehingga menjadi janin sampai dia siap untuk dilahirkan. Kemudian ada ovarium. Ovarium ialah tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita. Dan hormon seksual pada wanita seperti hormon progesteron dan hormon estrogen. Kemudian ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini ialah sebagai jalur sel telur dari ovarium menuju ke uterus saat terjadi ovulasi, tempat pertemuannya sel telur dan sel sperma. Kemudian ada serviks. Serviks merupakan tempat terbentuknya selaput lendir yang berfungsi untuk membantu sel sperma masuk melalui vagina. Pelvis itu dibagi menjadi dua, ada namanya pelvis mayor, ada nama pelvis minor, yang dimana pelvis mayor ini terletak di atas bagian terminalis yang berfungsi untuk menyongkong abdomen, dan pelvis minor ini terletak di bawah linea terminalis yang berfungsi untuk menyongkong organ reproduksi. Dalam garis besar, panggul itu dibagi menjadi 4. Ada 2 tulang coxae, 1 tulang sacrum, dan 1 tulang coccygeus. Adapun os ilium ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yang dimana os ilium, os isium, dan os pubis. Os ilium dibagi menjadi berapa bagian? Yang tebal ini namanya crista iliaca, yang di ujung sini namanya spina iliaca, di depan sini namanya spina iliaca anterior superior, yang di belakangnya itu spina iliaca anterior inferior. Di sini juga ada namanya spina iliaca posterior superior, dan di belakangnya itu
spina iliaca posterior inferior. Kemudian bagian isium, yang dimana bagian isium ini di sini namanya tuber ischiadica, yang bolong di sini itu namanya foramen obturatum, dan yang seperti mangkok ini namanya acetabulum, dan di belakangnya ini ada namanya spina ischiadica. Kemudian bagian pubis, yang dimana di sini itu namanya ramus superior osis pubis, yang di sini namanya ramus inferior osis pubis, dan yang berbentuk segitiga ini namanya arcus pubis. Kemudian di bagian sakrum, yang di bagian menonjol ini ada namanya promotorium. Kemudian yang berlubang-lubang ini ada namanya foramina sacralia anterior, dan di bagian pubis osteoxigeus di situ terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Kemudian saya di sini akan menjelaskan mengenai artikulasio, yang dimana di sini itu ada namanya artikulasio sacra iliaca, yang menghubungkan antara tulang ilium dengan sakrum, dan kemudian ada namanya sacroiliaca sacrooccygeus, yang menghubungkan antara tulang sakrum dan tulang coxae, dan yang terakhir itu ada namanya sacrosymphysis pubis. Baik, kemudian kita akan membahas mengenai ligamen. Yang pertama yaitu namanya ligamentum sacroiliaca. Posisinya berada di belakang permukaan sakrum ke tulang ilium. Dan kemudian namanya ligamentum sucrospinosum. Letaknya di tulang sakrum ke tulang spina ischiadica. Kemudian ada namanya ligamentum sacrotuberosum, yang terletak di bagian tulang sakrum ke tulang osis ischiadica. Kemudian yang terakhir yaitu namanya ligamentum pubicum, yang terletak di depan tulang coxae kanan dan kiri. Kemudian kita akan membahas mengenai otot, yang dimana dasar panggul bagian luar itu yang pertama namanya musculus sphincter ani externum, kemudian musculus bulbocavernosus. Nah, musculus bulbocavernosus ini ialah yang melingkari vagina. Kemudian ada namanya musculus perineal transversus superficialis. Adapun otot-otot yang melingkari vagina bagian tengah pada anus ialah pertama namanya musculus iliaoxygeus, kemudian ada musculus ischioxygeus, musculus perineal transversus profundus, dan yang terakhir itu namanya musculus coccygeus. Baik, kita akan lanjut membahas mengenai bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada namanya ginesoid, kemudian ada android, dan yang ketiga itu anthropoid, dan yang terakhir ada platypeloid. Yang dimana bentuk panggul ginesoid ini hampir sama bentuknya seperti lingkaran. Bentuknya seperti lingkaran. Paling banyak ditemukan, dan 41% wanita memiliki panggul seperti ini. Bentuk panggul seperti ini, ischiadicanya itu tumpul dan tidak menonjol, serta arcus pubisnya itu membulat. Kemudian kita akan membahas mengenai bentuk panggul android, yang dimana bentuk panggul android ini hampir sama dengan hati. Sakrumnya itu cenderung datar dan tidak melengkung, dan spina ischiadicanya itu lebih menonjol. 33% pria memiliki panggul seperti ini. Pada wanita, jika mempunyai panggul seperti ini akan mempersulit jalannya melahirkan. Ya, yang ketiga yaitu ada namanya anthropoid, yang dimana anthropoid ini bentuknya itu
hampir mirip seperti segitiga. Diameter terbesarnya berada di bagian posterior di dekat sakrum, dan spina ischiadicanya itu tidak menonjol. Bentuk panggul seperti ini banyak ditemukan pada pria dan juga wanita, tetapi pada wanita yang mempunyai tubuh lebih besar. Baik, yang terakhir itu ada namanya platypeloid, yang dimana bentuknya itu hampir sama dengan oval. Diameter transversalnya lebih besar daripada diameter posteriornya. Bentuk sakrumnya itu cenderung mendatar. Bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan, baik itu di wanita ataupun pada pria. Ya, kemudian kita akan membahas mengenai pemeriksaan panggul luar. Pertama-tama, apa sih tujuan kita melakukan pemeriksaan panggul luar ini? Ialah untuk kita dapat menilai apakah dapat menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat memperlambat jalannya persalinan. Jadi, pemeriksaan panggul luar ini mempunyai 4 tahap. Tahap yang pertama itu ada namanya distansia spinorum, yang di bagian pemeriksaannya itu berada di bagian spina iliaca superior inferior yang mempunyai jarak normal 23 sampai dengan 26 cm. Kemudian yang kedua itu namanya pemeriksaan dinistra cristarum, yang dimana pemeriksaan ini di bagian crista iliaca dinistra dan sinistra yang mempunyai jarak normalnya yaitu berjarak 26 sampai dengan 29 cm. Nah, yang ketiga ini namanya conjugata externa, pemeriksaan di bagian symphysis pubis, dari symphysis pubis hingga ujung processus spinosus ruas lumbal yang kelima. Jarak normalnya itu sebanyak 18 sampai dengan 20 cm. Nah, yang terakhir itu pemeriksaan lingkar panggul, yang dimana pemeriksaan lingkar panggul ini dilakukan dari bagian atas symphysis pubis ke pertengahan antara spina iliaca posterior, spina iliaca anterior superior dan anterior yang sepihak, serta melingkari seluruh panggul yang berjarak normal, yang jarak normalnya itu ialah sebanyak 80 hingga 90 cm. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekeliruan, karena kesalahan itu datang dari diri saya sendiri dan kesempurnaan itu hanya datang dari Yang Kuasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.